round 1 kita sudah pertanyaan-pertanyaan sudah dilontarkan semua oleh semua undangan dan Pak Presiden sudah menjawab dengan sangat bold. Saya rasa round 2 ini mungkin akan lebih panas Pak Presiden. Akan lebih tajam silakan. Akan lebih tajam pertanyaan-pertanyaan. Gak ada masalah. Mungkin kembali untuk kesempatan pertama saya kasih ke Bang Celi. Silakan. Terima kasih Bang Celi. Pak Moderator, Bapak terima kasih. Ini kalau ada konferensi meja bundar yang bersejarah ini namanya diskusi meja bundar. Dahsyat. Terima kasih Bapak. Kan tidak banyak negara di mana preambul atau mukadimah konstitusinya itu mengandung prinsip foreign policy. Ya. Ini di alinea keempat, mukadimah ini bukan batang tubuh. Kalau batang tubuh kan pengejawantahan dari mukadimah. Ya. Itu spirit dasarnya dan kita satu dari sedikit negara di mana berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Ya. Itu alinea keempat sama dengan alinea tempatnya Pancasila. Bapak Presiden. Ya. Itu alinea keempat. Ya. Sehingga memang sejak awal pendiri bangsa kita ini rupanya sadar. Kalau konstitusi Amerika kan cuma prinsip politik domestik. Kalau kita ada prinsip politik internasional, sehingga kesadaran untuk bangsa kita sejak awal lahirnya kita berada dalam konteks global, konteks the interplay of power di mana prinsip seperti realisme dan idealisme harus dikombinasikan. Itulah bebas aktif. Dan dunia terus berubah seperti kata Bapak kan, Bapak sekarang kelihatan sekali ada passion pada geopolitik, bagus sekali untuk saat seperti sekarang ini, karena ini sekarang kata orang the primacy of geopolitics. Jadi kalau menurut Bapak dalam prinsip foreign policy bebas aktif selalu konteksnya beda-beda. Kalau dulu kan Soviet, Amerika ada pengejawantahannya macam-macam. Dulu bahasanya non-blok. Sekarang kan bukan non-blok tapi multi-bloks. Bapak bisa ke BRICS, ke Rusia, ke Cina, tapi juga ke Amerika. Ini kan multi ininya. Nah, kalau dikasih istilah, kalau Fareed Zakaria bilang ini hot peace. Jadi bukan Cold War tapi hot peace. Kalau Niall Ferguson bilang the second Cold War. Ini kan belum ada istilahnya Pak zaman ini untuk kita namakan. Dari pengalaman Bapak selama ini, selama setahun sangat aktif baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam membicarakan masalah-masalah ini, termasuk manifestasi terakhir tadi BOP. Ini kan manifestasi dari sebuah prinsip kan. Ini kan tactical decision, tapi kan prinsip belakangnya ya alinea keempat Pak. Ini mukadimah bukan pasal, ini perintah dasar. Nah, pengalaman Bapak selama ini kalau bisa dikasih istilah singkat zaman kita ini, Fareed Zakaria bilang hot peace era, si Niall Ferguson bilang second Cold War. Seorang Prabowo yang melihat geopolitik sekarang sebagai presiden di Indonesia, how can you summarize the age? Ini kan harus ada namanya ini. Saya kok condong juga mengatakan ini kombinasi dari dua-duanya. Ini the second Cold War, tapi juga hot peace, peace yang panas. Tapi saya ingin sampaikan begini ya, ini bukan saya passion di geopolitik, tapi posisi Indonesia ini agak unik. Satu, kita negara keempat terbesar di dunia dari segi populasi, jumlah penduduk. Kedua, kita negara yang mungkin memiliki sumber daya alam salah satu mungkin 5 atau 6 negara terbesar di dunia. Ketiga, kita adalah negara yang ratusan tahun ya, kawasan ini adalah kawasan terbuka. Karena kita gugusan pulau, kita terbuka. Rakyat kita ini hidup dari dagang antara Sulawesi dan Jawa, antara Kalimantan dengan Sumatera, antara Teluk Malaya, sama dari Tiongkok ke India, ke Afrika ratusan tahun. Kita hidup dengan alam perdagangan. Ingat, negara-negara barat datang ke kita karena sumber alam kita, karena rempah-rempah. Waktu itu rempah-rempah adalah sangat strategis. Barang dagangan. Kalau minyak sekarang.
Karena dulu tidak ada Obat, Pak. nggak ada kulkas, ya. Jadi untuk merawat makanan lebih lama dari berapa hari, harus ada rempah-rempah. Jadi kalau mau jadi superpower waktu itu harus punya angkatan laut. Angkatan laut butuh rempah-rempah. Dan dia butuh kayu. Indonesia banyak kayu waktu itu. Jadi mereka semua ke Indonesia. Ke gugusan pulau waktu itu kan. Mereka ke Pulau Timur, ke ambil kayu-kayu kita yang bagus. Superpower waktu itu ya. Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, Belanda, Inggris, semua ke sini. Jadi kita ini dari dulu selalu menjadi tujuan, inceran. Sebelum mereka Karena kekayaan kita, gitu loh. Suka tidak suka. Nah kita akhirnya kita harus punya hubungan baik dan banyak negara. Kita anggota ASEAN. Ya. ASEAN itu 10 negara loh. Sekarang 11. Tapi kita juga Kita anggota G20. 20 negara. Habis itu kita apa lagi? Kita anggota OKI. Habis itu kita ikut banyak. semua gila. Ya, nah, kalau kita diundang, kita tidak datang, kan nggak bagus. Ya kan? Nah, makanya setiap presiden Indonesia ya capek. Disangka saya suka jalan-jalan ke situ. Dan juga saya jalan-jalan untuk menjaga rakyat saya, untuk menjaga apa? Lapangan kerja. Aku kalau nggak lobby, tentunya menteri-menteri yang kerja. Di ujungnya saya harus datang. Iya kan? Ke Raja Belgia, ke Raja Belanda, ke Uni Eropa. Akhirnya kita punya perdagangan, SEPA kita agak lancar. 10 tahun loh kita tembus. Ya kan? Kita sama Kanada, SEPA, juga perdagangan. Untuk buka, sekarang kita punya barang-barang 0% ke Kanada, ke mana? Uni Eropa. Ke Uni Eropa. Artinya apa? Sepatu kita, tekstil kita, yang tadinya terancam, bahwa kita punya pengalihan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita berunding, kalau barang-barang ini, Anda harus lapor ke nomor 1 kita. Gitu. Mereka selalu gitu. Ada hal-hal yang penting harus deal. Ya, langsung. India umpamanya. Kita ini surplus sama India. So India mengatakan, tolonglah, belilah barang-barang dari India juga. Gitu. Lagi dikit. Gitu. Dia deal direct loh. Ngomong langsung gitu. Jadi itu ya masalahnya. Jadi memang di dunia yang sekarang, geopolitik sudah menjadi geoekonomi. Jadi kalau Anda hubungannya tidak baik, Anda dapat tekanan macam-macam. Jadi, tapi yang Anda mengatakan itu benar ya. Yang dikatakan juga Pak Mardigo. Dalam setiap hubungan, memang harus ada posisi tawar. Harus dari posisi kuat, begitu loh. Nah itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi kenapa saya ingin perkuat ekonomi kita, transformasi dan sebagainya, supaya kita satu tidak bisa dibentak-bentak, tidak bisa di. Nah ini juga yang banyak mungkin tidak suka dengan pemerintah yang seperti saya gitu loh. Ya kan, karena kita tidak mau serta-merta semua tergantung orang lain. Kira-kira begitu. Kalau masih tambah sedikit? Boleh Bang, silakan dalami Bang. So, ini agak sedikit philosophy of history, bagaimana kan foreign policy nggak boleh cuman hanya menanggapin perkembangan harian, mingguan atau bulanan, Pak. Tapi there must be a progression of history yang kita kaitkan. Seperti Bapak tadi bilang, geografi Indonesia memastikan kita harus terbuka. That's the geography. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, waktu Hegel melihat Napoleon masuk ke Jena, ke Jerman, kan setelah revolusi Prancis, Napoleon
si Toy yang semangat bangsa baru dengan konsep citizenship, intervensi ke Jerman. Jerman kan masih tercerai-berai, Holy Roman Empire, tapi ada 100 unit-unit kerajaan kecil dan besar. Orang Jerman berdebat, masuknya pasukan Napoleon, jenderal besar pada usia yang masih muda, 36 tahun. Tapi dia bilang, no, kita jangan lihat harian ini. Ini dia pembaca sejarah. Ngomong sama Bapak, jadi harus pakai Napoleon dulu. Dia bilang, no, kita harus lihat Napoleon masuk, ya. Dia masuk waktu itu di Weimar. Kan, habis itu dia sampai Prusia dia taklukkan. Hegel bilang kita bisa berdebat, seperti kita berdebat soal Iran hari ini. Tapi dia bilang, lihat sejarah, Prancis sudah menjadi universal state dengan konsep baru. Mungkin ini sejarah sedang berkuda lewat sosok seorang Napoleon. Dia masuk, mungkin Napoleon tidak ada intensi untuk mempersatukan Jerman. Tetapi setelah Napoleon selesai dan dia balik ke Prancis, kan setelah itu proses penyatuan Jerman puncaknya pada Bismarck 1871. Jadi yang dia maksud oleh Hegel adalah bahwa historical individual ada proses sejarah di mana suka apa nggak suka, walaupun sekarang memecah belah karena intervensi, tapi justru dia induce unification of Germany, membuat Jerman bukan lagi dalam perang agama 100 tahun, Katolik, Protestan, perang antara kerajaan, tapi menjadi one Germany. Nah, kalau kita lihat itu kan seorang statement dalam statecraft seperti Bapak sekarang dalam posisi ini harus melihat Indonesia, Teluk, Timur Tengah, negara Islam in a progression of history, sehingga foreign policy kita itu berpihak kepada sejarah masa depan, bukan kepada sejarah masa lalu. Kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang kan ada dua, di luar Amerika dan Israel, ada negara Islam yang masih melihat resistensi, perlawanan, dan militer sebagai the most important thing to do. Ada negara yang melihat globalisasi, keterbukaan, kemajuan, pendidikan, seperti di Dubai, di Abu Dhabi, sebagai the most important thing to do. Tokoh-tokohnya sekarang Menteri Luar Negeri Dubai, perempuan, seperti Nana, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, fasih bahasa Inggris, lulusan Oxford. Barangkali yang terjadi sekarang, Trump bisa dianggap sebagai Napoleon dengan kapal tempur. Kalau dulu berkuda, Hegel bilang, maybe he is the instrument of history. Nah, kalau kita salah membaca sejarah, apakah di Timur Tengah ini masa depannya adalah Dubai dan masa lalunya Iran? Kalau kita terlalu banyak mengunci perhatian foreign policy pada Iran, foreign policy Indonesia tidak, saya takutkan, tidak dalam progression of history, di mana pada ujungnya sebagai negara terbuka, negara yang kosmopolitan, itu kita tidak true to ourselves. Ini aja, bahwa sehari-hari kita bisa marah, kita bisa melihat, aduh, tapi kata Hegel, jangan lihat sejarah dan foreign policy from day to day. Lihat the long term. Apa yang Napoleon lakukan kepada Germany, dia membawa semangat kebangsaan baru, dia membawa hukum yang baru, dia membawa the new spirit of citizenship. Dia mungkin bermaksud tidak baik pada Germany, tetapi ujungnya it will become make Germany stronger. Kira-kira foreign policy kita kan harus, pertanyaannya kan sekarang globalisasi, keterbukaan, kemajuan ke depan, kemandirian energi, kemandirian pangan, ini kan Bapak sudah sangat benar pada prinsipal. Apakah dilema membuat foreign policy ini terutama sekarang di Timur Tengah tidak harus mempertimbangkan faktor-faktor fundamental itu? Kira-kira ini kan. Jadi kalau begitu ya, tanggapan saya sebenarnya adalah kita realis saja, kita hadapi kenyataan, dan saya berpendapat bahwa kita dalam hal ini sudah dalam jalur yang benar, bahwa kita mengutamakan di ujungnya kepentingan nasional kita. Ya, dan bahwa kita, kalau menurut saya sangat relevan ke depan pun, bahwa kita harus tetap non-aligned, tetap non-blok. Kita tidak boleh terlibat dalam perang apapun. Jadi
di sini menurut saya kelebihan Indonesia, keunggulan Indonesia bahwa kita punya itikat baik dan kita punya hubungan baik sama semua kekuatan. Even terhadap rivalitas hegemoni antara Amerika dan Tiongkok, kita tidak mau terlibat. Kita tidak mau harus milih yang satu melawan yang satu, tidak. Kita will be equal, we will treat them as equals, and we will treat them equally, and we want to have the same good relations with all of them. Nah, itu menurut saya punya keyakinan itu. Jadi relevansi non-aligned yang digariskan oleh pendiri bangsa kita, menurut saya sangat relevan sampai sekarang. Itu yang navigasi kita, itu yang mengamankan kita. Di masalah perang Iran dan Irak, ya kita tidak mencari, ya dengan Iran, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka punya sejarah masing-masing, ya kan? Mereka punya sejarah masing-masing. Punya konflik. Jadi, iya, yang saya katakan tadi waktu kita break sebentar ya, yang sedih, bagaimana bisa ya? Contoh, ada perang saudara di sesama negara Islam. Satu negara sahabat kita, mitra kita, katakanlah Arab Saudi, kemudian Uni Arab Emirates, sahabat kita juga, sesama anggota OKI, sesama anggota sahabat kita, mereka mendukung pihak yang berlawanan. Yang saling berperang. Yang saling berperang. Di Yaman juga demikian akhirnya. Ini kan, jadi kita harus hati-hati. Ya, setuju. Makanya yang paling benar, dengan segala hormat, ya kita hormati semua kekuatan. Dan kalau kita baik sama semua, kita mungkin bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Kalau kita masih, saya tidak tahu gradasinya apa, kalau kita masih bisa diterima oleh Iran, tapi kita masih dipercaya oleh negara-negara Teluk, mungkin itu baik, mungkin kita bisa di penengah. Seberapa efektif saya tidak tahu. Iya, iya. Yang tadi dikatakan ya, sama juga masalah Sudan, masalah Yaman. Kita alhamdulillah kapal Indonesia lewat Yaman masih aman. Aman Pak ya. Masih aman, ya kan? Saya tidak tahu perubahan. Iya, lewat Selat Mendeb. Iya kan? Nah, karena kita juga sama Houthi, kita tidak pernah Ada masalah. sampai sekarang kalau tidak salah ya kita masih punya hubungan yang baik gitu loh. Iya kan? Kita tidak mau terseret ke sini, tidak mau terseret ke situ. Jadi jawaban saya kira-kira begitu. Kalau saya percaya masih relevan kita punya. Bagus. Tuh, sekali lagi preambul itu alinea keempat Pak, itu penting banget memang foreign policy buat konstitusi kita. Mbak Nana mau nyambung nggak? Ada beberapa Pak. Tadi Bapak katakan bahwa Indonesia tetap bebas aktif, non-blok, tidak tergantung pada kekuatan manapun. Kalau boleh satu contoh konkret Pak, karena saya tahu Bapak juga kerap mengatakan kalau menyentuh nilai kedaulatan, menyentuh nilai prinsip Indonesia akan berkata tidak. Nah, apa jenis tekanan seperti apa Pak? Apakah soal kebijakan luar negeri, tarif dagang, atau penempatan pasukan yang jelas Bapak akan tolak meskipun penolakan itu berisiko mencederai hubungan spesifiknya misalnya dengan Washington, Pak Presiden? Ya, kita selalu, mereka tahu posisi kita sudah lama, ya kan? Bahwa kita tidak mau terlibat dalam fakta apapun, kita tidak bisa umpamanya mengizinkan pangkalan pasukan asing manapun di Indonesia. Itu prinsip ya kita. Hard no ya Pak? Oh, it's always been like that. Dari zaman Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang, ya kan? Kalau kita peaceful visit, peaceful navigation kepada semua kita
Semua negara mau refuel di Indonesia kita izinkan, ya kan? Amerika mau monggo, tapi kalau Rusia mau juga monggo, kalau Tiongkok mau monggo. Jadi kita Bukan ya, berpihak gitu. kita tidak bisa, ya. So that's very clear, ya. Oke. Dan kita tidak mau mengganggu negara lain. Kita terbuka, kita jaga investasi siapapun di Indonesia, kita jaga. Oke. Asal mereka patuhi ketentuan kita, undang-undang kita gitu loh. Boleh satu singkat saja sedikit, Iya, silakan. Pak Presiden, soal kembali ke BOP, Pak. Iya. Spesifiknya soal biaya dan komitmen keuangan Indonesia di BOP. Karena masih simpang siur di publik. Ada pembicaraan mengenai kita wajib memberikan kontribusi sampai $1 miliar, kemudian ada yang mengatakan wah tidak perlu kontribusi karena akan mengirimkan pasukan, kemudian juga ada penjelasan bahwa akan diambil dari APBN, pos yang mana dan sebagainya. Boleh saya minta klarifikasi malam ini Pak untuk meluruskan? Iya, jadi dari awal konsep BOP itu mereka mengatakan bahwa boleh anggota yang ingin menjadi anggota Board of Peace boleh pilih dua. Kalau mau jadi anggota permanen, ya berarti istilahnya mungkin premium member lah, Ya, ya. premium. Pokoknya you ada di situ, diminta sumbangan $1 miliar. Kemudian kita diminta Indonesia bisa nggak nyumbang pasukan? Saya mengatakan bisa, pasukan perdamaian bisa. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran $1 miliar. Tidak pernah ada komitmen finansial apapun yang disetujui oleh Indonesia soal itu? Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Ya, Tapi Indonesia nggak ada di nggak situ. ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta. Tapi Pak, kalau misalnya biayanya itu sebagai bagian iuran membangun, saya kembalikan kalau kita lihat 80% bangunan hancur. Dibutuhkan pembiayaan untuk rekonstruksi, memberi makan, membuat jalan, dan sekolah Pak. Yang menghancurkan harusnya yang bayar Bang Celi. Soal lain, tapi kan bukan. Kan kalau itu kan nggak ada habisnya nanti berdebatnya. The fact bahwa banyak negara mau contribute, membangun kembali jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit. Kan kita nggak bisa cuma ngomong. Ya, itu benar. Dan itu nanti menurut saya itu kita lihat perkembangan. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, Baru bisa. dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya kan nanti kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, Ya. kita sudah bikin macam-macam di situ. Dan kirim bantuan kemanusiaan juga. Tapi di luar skema BOP yang kemudian seolah-olah mengharuskan membayar itu kita sama sekali tidak ada komitmen. Nggak ada komitmen sama sekali. Terima kasih klarifikasinya Bapak. Mbak Nana masih ada waktu mau nanya lagi? Cukup. Sebetulnya topik yang lain, tapi mungkin Bahkan ya, oke, kita- bahkan kembali Kita beda topik dulu. Nanya soal ini. saya ada topik Bang lain, Digu tapi sekarang. mungkin Oke, kita masih lanjut Pak Presiden. saya mau tanya boleh? You tanya saya mau tanya. Iya. Kenapa Anda dipanggil Bosman? Boleh nggak saya tanya? Boleh, boleh. Itu nama asli diberikan orang tua atau bukan? Bukan. Oh. Itu. Jadi kalau di organisasi saya mungkin maaf ya Orang Pak nomor Presiden memilih kalimatnya. Saya ini tipe yang Pak. Jadi kalau neken, maaf, terlalu neken saja. Oh, gitu ya. Jadi ya. Jadi ya itu dipanggil dah. Bosman ya? Jadi, Oleh anak buah? Oleh anak buah. Tapi Oke, itu oke. dulu Pak, itu dulu. Akhirnya sekarang ke bawah-bawah gitu. Silakan Oke, Bang. jadi tadi saya setuju Pak Presiden bahwa pertamanya geopolitik, terus ujung-ujungnya geoekonomi, gitu ya. Jadi saya menyuplik sebuah buku dulu, How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Iya. Jadi saya akan tugas Bapak ini berat karena how to swim with US and Israel and India and China and Iran And Russia. and Russia without being eaten alive, benar? Gitu kan? Nah, yang saya mau bertanya adalah what if Pak? What if
Iran win the war, Pak? Ini what if? Karena dia melakukan attrition war atau perang RTC, yaitu membuat ekonomi lawannya itu bubar. Dia menyerang negara-negara Teluk yang bukan hanya 20% menghasilkan minyak, tapi dia ada 40% ekonomi dunia internetnya juga lewat bawah sana. Terus juga ada diserang oleh, pertama kan Israel menyerang seluruh seluruh bank di Iran. Karena bank Iran itu kan tidak pakai IMF, tidak pakai World Bank, dia punya sistem, diserang semua. Terus yang sekarang dia lakukan adalah menyerang balik, Pak. Iran menyerang balik Dubai. Dubai Financial Center itu ada 290 bank, 102 hedge fund, 500 wealth management firm. Itu mengelola hampir 10 triliun uang. Nah, ini jadi windfall harusnya buat Indonesia, Pak. Harusnya jadi opportunity karena uang itu kan nggak bisa jalan sekarang, harus pindah. Nah, saya ingat 10-20 tahun yang lalu saya bicara dengan Mas Bang Kodari, saya sering berdebat sama dia. Dia merasa bahwa Indonesia ini memang penduduk muslim terbesar, memang negara nomor 4 penduduknya. Tapi kalau berbicara sama negara lain, tidak punya deterrent factor. Saya bersyukur Bapak membuat Danantara. Karena Sovereign Wealth Fund itu membuat, saya punya penduduk nomor 4 terkaya di dunia, saya punya negara muslim terbesar, dan saya punya 1 triliun rupiah, gitu, 1 triliun dolar, gitu. Itu kan Kita kalau nggak salah Sovereign Wealth Fund ke-5 ke-6 ya. Iya kan ini Sekarang di mungkin ke-6 ya di dunia. Ke-6. Ini di Terren, Pak. Jadi oke, ini seksi gitu ya. Nah, sehingga saya rasa kalau kita bisa menarik ini berkah, Pak. Selalu tadi jadi geoekonomi. Kalau dapat 1 triliun 2 triliun aja yang harus dipindahkan itu ke Danantara gitu ya. Ini jadi opportunity. Jadi kayaknya kita bisa sama-sama mengambil bahwa ini jadi opportunity. Enggak semua war itu jelek gitu ya. Ada yang buntung, ada yang untung. Ada untung. Nah, jadi pertanyaan saya adalah tadi tugas Bapak berat karena harus swim dengan tadi. Terus yang kedua adalah what if Iran win the war, Pak? Gitu. Terus apa opportunity yang kita bisa lakukan untuk Danantara ini sebagai SWF kita menjadi number 1 kalau perlu, Pak, di dunia, Pak? Berarti 2 pertanyaan. Ya, kalau saya ini orang yang sangat realistis dan saya walaupun saya selalu ingin optimistis, tapi saya tidak mau terlalu berharap. Ya. Saya selalu mau siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Jadi always strengthen our fundamentals. Itu satu. Yang penting kita punya kembali rule of law and governance itu baik. Uang itu akan masuk. Mau perang nggak perang, uang masuk. Di mana ada negara sebesar kita sekarang ya? Cina sudah, India sudah. There's no other country like us. Brazil dia sudah tersendiri, tapi di kawasan ini we are 300 million people very soon. 300 juta sumber alam, and we come from a low base. Rakyat kita masih banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money. Can you imagine the growth? Ya, jadi saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Meritokrasi, Pak. Iya, kita harus beresin governance kita, ya kan? Hal-hal kecenderungan selalu menipu. Benar nggak? Iya kan? Nyelundup. Iya kan? Under invoicing, semua praktek-praktek itulah. Ini pelan-pelan kita benahi. Kita berharap kalau kita lihat penerimaan pajak kita
sudah kelihatan trajektori naik. Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30% loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang biaya cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi harus kita bersihkan. Nah, makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga, saya tanya, yuk bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan. Ya. Dan saya lihat beberapa menteri saya sudah udah mulai, benar nggak? Ada orang yang kelihatan soft, tapi dia ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat, ya kan? Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, siapa? Pak Dodi. Dodi ya, Anggodo. orangnya kan baik, tapi nggak mau main-main Pak, dia pecat 2 dirjen, ya. Jadi kalau fun itu, kalau dia merasa, this is a rational country, a safe country, mereka masuk. Jadi yang penting kita sekarang ya, kita juga jangan terlalu itu ya, bahwa semua Indonesia jelek itu loh. Nggak bener. Anda datang ke banyak negara, ya kan? Di kereta api Anda dirampok, Anda dipukul hanya karena ras Anda. Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kalau lihat polisi-polisi di Amerika, ICE. Black Lives Matter, orang nggak bersalah tembak, iya kan? Ini masalah sosial di mana-mana. Tapi our country is not doing that bad, benar nggak? Kita juga harus fair gitu ya. Tapi saya tangkap ya, polisi kita 400.000 loh. Banyak yang kerja keras, banyak kerja baik. Ada oknum-oknum nggak beres. Di semua birokrasi kita banyak yang nggak beres. Ya ini we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik. Pak, boleh nanya satu, Ya. Pak? Apakah kita akan menggunakan nuklir thorium, Pak, untuk power plant? Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya, paling bersih juga. Ya, tinggal how can we handle the safety, itu yang menjadi masalah. Saya kira kalau kita sudah mencapai nanti 100 gigawatt dari tenaga solar, Lebih murah lagi. kita lumayan tuh nanti. I see. Plus biofuel, karena kalau biofuel ya terbarukan itu kan tiap tahun kita nggak akan habis itu, iya kan? Solar kita. Itu 100 gigawatt solar power Pak ya. Itu kan berarti 100.000 hektar tanah untuk kan 1 mega 1 hektar ya. Itu di berbagai daerah kan disiapkan. Ya. Karena secara tanah kan besar Pak untuk cover the span ya. Kan 1 mega 1 hektar lah kira-kira. Iya, kan kita punya 80.000, 90.000 desa. Kalau desa di luar Jawa untuk cari 1 hektar Besar-besar itu. gampang. nggak ada masalah. Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah, ya kan? Ada tanah HGO yang tidak dikerjakan, ada tanah perhutani yang tidak dikerjakan. Nah ini semua bisa kita pakai. Oke. Pak Mardigu, Terima cukup kasih. sejauh ini? Cukup. Nah, sekarang kita ke Mas Faisal lagi. Ya, makasih Ya. Pak Prabowo. Di round kedua ini saya ingin melanjutkan tadi yang Bapak sebutkan di round pertama masalah industrialisasi, Pak. Ya. Nah, jadi saya dan juga teman-teman di KOR itu sangat sepakat dan termasuk yang meyakini bahwa kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi tanpa industrialisasi, Ya. gitu. Dan kita bukan hanya ingin tumbuh tinggi, tapi yang disampaikan Pak Dede tadi, kita ingin ada lapangan pekerjaan formal gitu. Ya. Jadi istilahnya mungkin jobful growth ya, bukan jobless growth.
Nah, dan salah satunya hilirisasi, program prioritas dari pemerintahan yang lalu sampai dengan sekarang. Ya. Nah, tapi saya ingin menghubungkannya dengan ART, Pak, Agreement of Reciprocal Tariff yang barusan ini, Pak ya. Nah, dan barusan tadi Bapak juga cerita masalah bargaining power Indonesia. Ketika ART itu soft copy-nya itu sudah tersebar, nah ini terus terang kita langsung teliti satu persatu dari pasal ke pasal, Pak. Ya. Nah, memang kalau melihat dari sisi keuntungan, ada beberapa sektor yang kita dikecualikan dari tarifnya untuk kita bisa masuk dapat keuntungan dari ekspor di beberapa sektor tertentu. Ada 1.819 komoditas 1.819 komoditas, Pak, yang ya. kita 0%. Ya. Nah, tapi kalau melihat syarat yang lain, Pak, ya, terutama yang non-tarif measures, yang kita harus bebaskan semua. Kita tahu non-tarif measures itu banyak, dan non-tarif measures ini hubungannya erat sekali dengan industrialisasi, Pak. Selain non-tarif measures juga ada klausul yang lain kaitannya dengan critical minerals yang kita diminta untuk membuka akses itu. Nah, ini kaitannya dengan hilirisasi, Pak. Kalau dilihat dari klausulnya bahwa kita disuruh buka full akses bukan hanya untuk processing tapi sampai mining, Pak. Nah, ini saya terus terang jadi bertanya, ini kan ada beberapa yang tidak sejalan dengan program prioritas kita gitu untuk hilirisasi gitu. Dan kalau kita menjalankan ini, bagaimana dengan masa depan hilirisasi kita, industrialisasi kita, critical minerals kita, termasuk tadi NTM yang sebetulnya itu menjadi modal kita juga untuk mendorong industrialisasi. Ini pertanyaan saya, Pak. Gitu. Jadi gini ya, non-tariff barrier, apa non-tariff, kita sekarang ya punya free trade area sama China, sama Uni Eropa. Do you know what that means? That means nggak boleh non-tariff barrier juga terhadap mereka. Benar nggak? Contoh yang dipersoalkan Amerika antara lain begini, dia buka pabrik di Batam, di Batam atau pokoknya suatu special economic zone. Pabrik itu membuat alat-alat medis, ya, ronsen, MRI dan sebagainya. Boleh jual ke negara lain, kan? Karena special economic zone kan nol tarif. Betul. Dia jual. Indonesia butuh, dia jual ke Indonesia kena tarif. Anda ngerti? Ya. Hal-hal ini yang mereka minta diluruskan. Itu satu. Yang kedua yang critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Tapi kan ada kaitan Yang penting kita hilirisasi kasih akses. Export ban, Pak. Export ban dari critical minerals yang komoditas itu. Itu kan jadi Siapa yang modal ban? kita untuk Yang ban siapa? yang nikel, Pak, contohnya. Hah? Bahan mentahnya kan kita tidak. Oh ya, bahan mentah kita minta di processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini tetap dong. Ya. Enggak, itu dasar hilirisasi. Processing di Indonesia. Enggak ada, enggak mungkin. Tapi kalau dia mau main dan dia mau proses di Indonesia, bagus enggak? Bagus. Artinya Ya, itu tidak malah bagus kalau itu. tidak barang mentah yang di. Tapi yang penting kan dia minta akses. Kita nggak tutup akses. Tapi dia have to pay market price. International market price. Mau Antam yang ini apa? Yang main mau apa kan begitu. Iya kan? Ya. Kalau kaitannya NTM yang local content bagaimana, Pak? Karena itu kan di kita local content requirements TKDN itu kan bagian dari kita membangun EV. Banyak industri pakai itu.
Iya. Itu kan bagian dari intent kita. Oh ya, loh, saya mau bangun Ya. 100% di Indonesia kok. EV, mobil. Masalahnya adalah kita harus industrialisasi. All these non-tariff barriers kan untuk melindungi apa? Kita nggak punya industrinya kok. Kita punya industri mobil, kan nggak ada. Dengan segala hormat loh. Jepang sudah berapa puluh tahun di Indonesia. Itu kan basically ya produk Jepang gitu kan. Ya sekarang kita yang penting harus industrialisasi. Kita harus bikin pabrik motor. Kita harus bikin pabrik mobil. That's where we get the real margin gitu loh. The real value add. Jadi tim saya juga cukup, nggak mungkin lah kita akan korbankan kepentingan nasional kita. Nggak ada masalah bagi kita. Nggak mungkin. Kalau saya boleh jump in, Pak. Iya. Mungkin yang maksudnya Mas Faisal itu kan strategi kita harus proses, Pak. Ya. Ya. Tapi di dalam agreement itu, koreksi kalau saya salah, ada persyaratan dari Amerika bahwa ekspor ban itu harus dilepas, Pak. Jadi dia minta supaya kita ekspornya raw. Itu yang ada di dalam, itu concernnya kan? Dalam teksnya nggak ada deh. Itu Nggak kan ada. salah pengertian aja. Nggak ada. Dari awal nggak ada teks Iya, itu. nggak Kata mungkin. orang aja. Teksnya nggak ada. Nggak ada. Karena yang dimaksud seperti kata Pak Presiden. Kalian kalau masuk oke, tapi sesuai dengan aturan kita. Iya. Itu selalu ada aturan Iya. kita. Iya. Proses di Setiap dalam kalimat, negeri itu, Mas. Ya. setiap kalimat yang ada shall selalu ada according to our regulation and law. Itu yang orang luput. Sekalian Saya mau nyambung Bang, ekonomi nyambung. Tapi saya ingin jawabin soal ERT satu hal. Mumpung ada anggota tim negosiasinya di sini. Pendukung. Supporter. Tapi pertanyaan tetap buat Pak Presiden. Iya. Bukan buat Bang Celi. Pertanyaan tetap Untung you di timnya Erlangga ya. Ya, Bapak. Ya. pertanyaan tetap buat Pak Presiden. Jadi mungkin ini Atau mau jump in setelah Bang Dede? karena ini terkait salah satu artikel di ERT. Oh sudah. Oke. Kalau Saya boleh. ganti. Sorry Bang ya. Iya. Saya ganti izin ke ya, Mbak Eno. Ya, Mbak nggak ada Dede, masalah. karena ini terkait artikel 2.28. Saya mohon dikoreksi ini kalau memang salah. Ini terkait restriction on foreign investment. Jadi di sini disampaikan bahwa kita tidak boleh membatasi investasi asing khususnya US investors. Jadi tidak boleh membatasi persentase kepemilikan di industri kita. Dan di sini disampaikan ini mencakup mining, mencakup fish processing, dan ada termasuk di dalamnya disampaikan di sini adalah terkait publishing dan broadcasting. Nah itu sebenarnya yang sedang banyak menjadi pembicaraan di kalangan media dan pers. Karena kepemilikannya artinya bisa 100% di dua sektor tersebut, Pak Presiden. Karena setahu saya ini bertentangan dengan undang-undang penyiaran yang membatasi investasi asing ini maksimal 20%. Dan ini masih berlaku. Dan juga undang-undang pers yang membatasi investasi asing ini hanya boleh lewat pasar modal. Jadi begini, dalam perjanjian kemarin ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Dan itu kalau nggak salah tidak ada di perjanjian dengan negara-negara lain. Di mana di council itu akan kita selesaikan sebelum ke WTO. Ini khusus antara Indonesia Indonesia sama dengan Amerika. Amerika. Bilateral kan. Tidak ada dengan perjanjian negara lain. Tapi begini ya, saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Seperti yang dilakukan Malaysia, Pak, karena Malaysia, mungkin dia karena mau buru-buru dia terjebak, ada berapa alinea yang dia merasa ya kan? Baru sadar karena belakangan. putusan Mahkamah Agung Amerika yang memang sudah membatasi kewenangan tarif pemerintah Amerika. Apakah itu juga argumen yang menurut Bapak bisa dilakukan Indonesia, Pak? Ya itu urusan domestik Amerika, tapi itu saya kira oke-oke saja, menguntungkan kita juga itu. Iya kan?
Jadi kalau nggak salah Supreme Court mereka mengatakan Tidak ada wewenang untuk tidak boleh melakukan tarif di atas sekian persen kalau tidak salah ya. 10. IPA-nya yang nggak boleh, Pak. Tidak boleh Jadi di atas kewenangan 10%. IPA. Ya, 10 dan 15, Pak. 10 dan 15 tergantung presiden yang mau pakai 10 atau 15. So far mereka pakai 10, so far. dan berarti itu kan lebih menguntungkan kita karena kita dapatnya 19 Pak. Jadi Belum tentu nah. apakah akan mengikuti track Ya Malaysia atau pasti sesuatu? yang kita pasti cari yang untung dong. Ya kan, masa cari yang nggak untung. Tapi pertanyaannya nanti Tapi menurut saya begini, di perjanjian kita ada 1819 yang 0. komunitas kita yang nol. Mau ikut 10 apa ikut 19? Nah, Iya. Mau nol atau yang mana gitu. kalau boleh saya tambahkan, Iya. Pak Presiden, ini penting banget karena kan banyak orang nggak ngerti. Ini kan technical. Nah, Iya. 19 itu kan statutorinya. Jadi tarif buku istilahnya. Tapi karena dapat 0.800, maka efektif tarif rate-nya itu kurang lebih kalau digampangkan di average ya, itu 8%. 9% paling tinggi Bapak, bahkan 7%. Apa itu maksud gimana? Kan 19% ini kan tarif buku yang disepakati ditulis, tapi kan itu statutory. Efektif tarif rate-nya yang paling penting kan, karena berapa uang keluar dan masuk. Itu kalau karena kita dapat 1.800 items nol, kalau kita bagi 2 aja deh, kan nggak sampai 10 bahkan. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau terima yang baru menggagalkan perjanjian ini, nah, katakanlah ya, begitu ya. Katakanlah kita dikasih 15 misalnya oleh yang baru. Kalau 15-nya tidak mengubah yang nol, ya kita bilang tepuk tangan. Karena jadi 6 dong, efektifnya. Tapi kalau 15-nya mengubah yang nol, kartu baru dah berunding lagi setahun, yang rugi kita Bapak. Kepastian hukumnya nunggu setahun, belum tentu efektif rate-nya lebih kecil. Kan itu, that's the point. Yang kadang-kadang technicalities-nya ini perlu dijelaskan berulang-ulang untuk Kayaknya cukup jelas, Bang. jelas ya. Benar, Bang. Jelas itu. Bang Dede. Oke. Ini untuk round 2 nih pamungkas, kecuali nanti Pak Presiden perintahkan lanjut. Pak, minta izin makan sambil makan apa enggak ini? Mungkin bisa Boleh sambil tunggu. makan dulu ya. Ini kita jadi Bang Dede sekarang. Kalau di podcast nggak apa-apa sambil makan. Enggak apa-apa, Pak. Justru informalitinya yang penting. Atau tunggu Bang Dede satu pertanyaan. nanti Ya, habis oke. itu Oke, akan- Silakan kita- kalau mau akan ini. bisa. Iya, Silakan. Saya Bapak kan sudah mulai ngambil-ngambil, jadi kita iya. Terima kasih. Saya mau tanya mengenai yang tadi berkaitan dengan yang tadi Pak, industrialisasi dan job. Target Bapak di dalam pertumbuhan ekonomi kan 8% di akhir periode Pak. Ya. Itu tadi Bapak sudah tunjukkan bahwa ICOR kita tuh 6,3 Pak. Itu dua hal sebetulnya. Satu, kita boros Pak, ada banyak leakage, bocor. Tapi yang kedua juga itu produktivitas kita rendah Pak. Jadi kalau di Vietnam itu hanya butuh 3 kapital untuk ngasilin 1, kita tuh butuh modal yang lebih banyak karena produktivitasnya rendah. Jadi kalau kita hitung dari angka ya Pak ya. Kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54% Pak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau produktivitas quality dari human capitalnya diimprove Pak. Nah persoalan besar yang kita hadapi segera itu adalah AI misalnya. Saya melihat bahwa jenis pekerjaan yang sama itu akan tetap ada Pak. Misalnya nurse, medical doctor, itu akan tetap ada. Tapi skill setnya beda Pak. Karena dia harus bisa operate AI. Nah pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres Pak. Ya, apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa ini Pak, walaupun uangnya datang, kalau kita boros, kita nggak akan bisa mengejar 8% Pak. Persis, exactly because of that. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Pendidikan kita besar-besaran saya sedang lakukan itu. Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah.
tahun ini 70.000 sekolah 70.000 Pak ya. Perbaikan fisik ya. fisik. Dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah dengan komite sekolah dan Swakelola. orang tua murid. Banyak kepala sekolah yang nangis. Pertama kali dalam sejarah dia kelola sendiri. Ini sekolahnya mereka, coba. Ini sekolah Indonesia ini. Ini secara teori, ya, dengan desentralisasi, itu tugasnya bupati itu. Ya, betul. Ini secara fisik saya besar-besaran ini. Ya. Dan ini tahun ini 70.000. Tahun yang lalu 17.000. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Tapi sekarang pesantren yang nanya. Pesantren. Tapi pesantren kan di bawah Kementerian Agama. Anyway, saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel, ya, Indonesia Cerdas, di semua sekolah di Indonesia. 288.831 kalau nggak salah. Ya. 288.000. Ada beberapa yang nggak sampai. Dan ada kurang lebih 70 yang rusak di Aceh. Tapi hampir semua sampai. Yang paling terpencil, yang 3T, terluar, terpencil, tertinggal, sekarang sudah dapat ini semua. Tahun lalu. Ini anak-anak desa terpencil, sekarang meningkat minatnya belajar. Belajar matematik, mereka suka sekarang. Ya. Kemudian tahun ini 2026 dari satu interaktif panel satu sekolah saya tambahkan menjadi 3, tambah 3. Jadi nanti 4 ruang kelas tahun 2026 akan punya interaktif flat panel ini. Saya berharap 27 tambah 2 lagi. Jadi semua ruang kelas di Indonesia, SD, SMP, SMA, semua akan punya interaktif flat panel ini. Artinya apa? Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi. Saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti ini dari Jakarta kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya, dia dapat pelajaran Hybrid. dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Ya, jadi selain itu kita mau menatar semua guru-guru kita. Jadi gini ya, saya ceritakan ya, MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta. 8 kerja ya. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier. Antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur. Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5
juta orang kerja. Itu hanya dari MBG. Nah, saya mau cerita lagi. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih nantinya kalau jalan semua itu ada sekitar 80.000 koperasi. 80.000 koperasi itu kalau tidak salah sekitar 18 kali 80.000 berapa? 18 kali 80.000. 1 juta. 80.000. Satu juta. Berapa? 1,4 juta. 1,4 juta. It's another tambahan, ya kan? Desa Merah Putih, Desa Nelayan Merah Putih. Desa Nelayan Merah Putih itu rencana kita akan bangun 1.100 tahun 2026 ini. Sekarang operasional mungkin sudah 90. Target kita 1.100. Satu desa Merah Putih itu akan mengelola 600 sampai 2.000 kepala keluarga. Ya kan? Ini bukan menciptakan lapangan kerja baru, tapi meningkatkan taraf hidupnya. Yang tadinya dia tidak punya es, kita bikin pabrik es. Yang tadinya dia susah dapat solar, kita di desa ini kita buka SPBU khusus nelayan. Yang tadinya kapal dia hanya bisa melaut 24 jam, kita bisa bikin dia mungkin naik tiga kali lah. Kita bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan-nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%. Ini juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya akan ulut satu persatu. That's why I'm confident. Kita belum bicara hilirisasi. Ya, yang tahun ini that is the real value add. Tapi kita akan bangun rumah murah. Target kita 1 juta rumah. 1 juta rumah, ya kan? Ini lapangan kerja ya. Ini semua ini. Jadi rumah yang kita mau bangun, 1 rumah itu 1 juta rumah itu diperkirakan 1 rumah membutuhkan kurang lebih 5 orang kerja. Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, etc. Tapi perumahan ini kalau tidak salah menciptakan kurang lebih kalau tidak angkanya berapa ya? 72 turunan perusahaan. Karena linkage-nya. Jadi dengan bikin 1 rumah kita butuh kabel, kita butuh pipa, kita butuh aluminium. Kalau kita 1 juta rumah aja tuh udah 5 juta orang kerja. I'm confident, when this goes, it will be higher than 8%. Ya, growth-nya. Saya tanya satu, Ya. Pak. Ini 1,6 juta itu adalah total sampai selesai kan, Pak? Artinya dari Pekerja ketika baru. dapurnya semua Enggak, beres. dia kerja di situ. Ya, dia 50 kerja di situ orang. kan. Nah, artinya sepanjang sampai 2029 Bapak bicara begitu. Ya, Yang diomongin sama Mas Faisal, Ya. kalau saya interpretasi, ya, dia bicara mengenai additional tiap tahun, Pak. ya. Jadi 1% kalau yang di sini angkanya adalah sampai seluruh program selesai. Total. Jadi lapangan pekerjaan yang tercipta itu 4 juta untuk makan Iya. bergizi Iya. sampai dengan selesai gitu ya Pak ya? Iya. Kalau Iya. yang dibilang Mas Faisal itu adalah additional per tahun Pak. Iya. Tapi kan kalau kita umpamanya ya, kalau tadi kita katakan ya, pakai logik aja, pakai mathematics. Kalau kita sudah menghasilkan ini, katakanlah tadi 1 juta rumah, 5 orang bekerja. 5 juta orang kerja. Ya. Dan kita rencananya 1 juta ya menuju ke mungkin 10 tahun yang akan datang. Karena kekurangan kita kalau nggak salah cukup besar. Ya, backlognya. 12 juta rumah yang kita kurang. Backlognya. So this is going to boost the economy. This is really going to be a big booster for the economy. Ya.
Dan akhirnya kan kita bisa rata-rata, ambil rata-rata. Ya, Cina juga tidak growth 13% Langsung. selama 20 tahun. Ya, maybe kalau kita average nanti di 10 tahun, I think very easy we can get 8%. I'm very confident. Saya sangat confident. Nanti, ya kan? Everything is based on evidence. Jadi saya hanya minta waktu dari rakyat, dari masyarakat, kasih saya waktu lah. Saya buktikan sampai 2029. Ya kan? Saya sangat ini selama ini nggak ada yang sentuh desa nelayan. Selama 80 tahun Indonesia merdeka tidak ada yang sentuh desa nelayan. Puluhan ribu kapal asing yang ambil ikan di air kita. Puluhan ribu. I want to turn this around. Tahun depan ini saya akan bangun 1.582 kapal ikan. Dari 150, 200, 300, 500 sampai 2.000 gross ton. Ini akan saya teruskan. Rencana kita ya mungkin 5-6 tahun ke depan ya 1.500 tiap tahun. Oh, additional itu Pak. 1.000. Additional. Yang kosong sekarang. Ya. Karena saya tidak mau laut kita diduduki oleh kapal-kapal asing. Tidak benar itu. Ini juga akan menciptakan lapangan kerja di kurang lebih 30 galangan kapal kita. Kita punya kalau nggak salah 60 galangan kapal ya. Coba dicek berapa galangan kapal kita punya. Kalau nggak salah 60. Ya. Ini satu kapal kurang lebih 20 sampai 30 kru. Ya. Dan kru ini kan bisa shift. Ya. Pak, ini tuh dalam sampai 5 tahun ke depan, Ya, dalam sampai selesai. Sampai Ya, selesai Bapak. Iya. Bukan additional kayak. Tapi yang 1.500 ini additional kan Pak? Ini additional, Ini nggak ada additional soal. yang ini. Tambahan. Iya. Nggak, karena itu kan jangka panjang dalam situasi Iya. sekarang seperti yang Makanya Bapak kita- bilang, tekanan ekonomi, tekanan fiskal, situasi geopolitik, harga minyak dan sebagainya. Pada akhirnya kan soal pilihan, Pak. Ketika ruang fiskal terbatas, tidak semua bisa dipertahankan sekaligus, Bapak Presiden. Apa prioritas utama Bapak ketika harus memilih? Jadi begini, saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada di mana-mana. Tapi saya nggak ngerti, apa elit kita ngerti atau paham atau tidak. Saya sudah ceritakan, di awal pemerintahan saya bisa menghemat 300 triliun. Di akhir tahun pertama, another 200 triliun, 500 triliun. Mbak Nana, tadi ICOR itu, pokoknya itu menurut saya di situ, menggambarkan bahwa kita punya uang itu hangus, bocor. Ya kan, 30% dari 1.000 dari anggaran kita, APBN kita 3.700 triliun. Oke, mungkin benar dari 30% katakanlah 10% produktivitas. Kalau 30%, kalau 20% saja, ya, kalau 10% saja, itu adalah 300 triliun. Dari situ aja. Nah, saya kasih lihat lagi ya. Jadi sebetulnya uangnya itu ada, Mbak. Dalam konteks hari-hari ini ketika kita khawatir pada Hari-hari defisit ini. Hari-hari ini, Pak. Hari-hari ini. Ketika kemungkinan subsidi BBM bisa sampai 200 triliun begitu Pak, karena harga minyak dan sebagainya, tekanan fiskal. Ya kan masa kita duduk diam? Kita kan lakukan segala upaya. Iya. Dan apakah dalam Kita mau turunkan konsumsi, kita mau tingkatkan biodiesel kita yang 100 gigawatt dan sebagainya. Ya itu kita kan jangka panjang Pak, kalau kita bicara jangka dalam- panjang ya 2 tahun itu.
Kita tekanan masih subsidinya lah. kan sekarang kalau misalnya kita bicara perang yang kata Iran sampai 6 bulan, berarti kan dalam waktu jangka pendek Pak, apakah akan ada shifting prioritas Bapak di program-program prioritas ini yang memang secara fakta anggarannya besar sekali? Atau mana yang tidak akan Bapak sentuh? Mana yang tetap harus jalan apapun Ya konsekuensinya? kita lihatlah, saya punya menteri, saya punya tim cukup bagus ya. Kita juga sudah ambil langkah-langkah, Mbak. Bukan kita tunggu krisis kan, kita antisipasi kan. Ini ada Menseknek saya nggak ya? Hitungan kamu yang kita sudah tambah efisien berapa T? Sekarang sementara ini menghadapi ke depan ini. Sudah dapat 80 T. di luar yang sudah direalokasi untuk program prioritas. Di luar yang kita sudah realokasi. Berapa? Totalnya kurang lebih 70 miliar dolar yang sudah total. 70 ini 70 miliar dolar. 70 atau 70 T? Yang sudah Bapak realokasi kurang lebih hampir mendekati 800 triliun. 800 triliun. Realokasi dari Itu pemerintahan untuk efisiensi kembali kurang lebih kami sudah mendapatkan sekitar 81. 81 T. Jadi sekitar 900-an. Iya. Jadi we are working very hard. Kita di ART itu ada klausul bahwa yang dihormati adalah hukum yang berlaku di negara masing-masing. Ya. Itu satu ya. Dalam hal ini Undang-Undang Penyiaran RI membatasi maksimal investasi asing itu 20%. 20% betul, ya. Jadi Berarti terjawab. kembali ke undang-undang ya Pak ya? Iya. Oke. Terjawab ya. Oke. Iya. Dan dalam kalimat itu ada kan. Ya. Oke, berarti segala sesuatu yang bertabrakan dalam tanda kutip dengan aturan yang sudah ada, Kita hormati itu akan hukum. kembali ke Iya, hukum yang berlaku di Indonesia. iya. Di Karena ada kedua beberapa, Di kedua negara. Iya. di kedua negara. Karena ini harus diratifikasi ke DPR kan. Iya. Pada Iya. Mereka sama Masing-masing. kita. Betul. Masih ada mekanisme, masih ada check and balance kita. Mbak Eno Oke. masih ada pertanyaan? Karena Jadi masih ada payung-payung masih pengaman. ada payung pengaman. Karena ada beberapa yang sedang jadi concern, Bang Moderator, termasuk artikel yang di Section 3, Pak Presiden, itu banyak terkait dengan pers. Itu yang artikel 3.3 khususnya ini bertentangan dengan perjuangan teman-teman pers selama ini untuk mendapatkan fair share dari platform global. Karena di sini disebutkan kita tidak boleh ikut campur atau mewajibkan US Digital Services Provider untuk profit sharing dengan news organization. Jadi selama ini kami sudah memperjuangkan publisher right, Pak, untuk mendapatkan fair share dari platform. Karena kan platform produk-produk jurnalistik ini dipublish melalui platform-platform. Dan platform-platform ini mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan di situ. Nah, tapi pembagiannya ini harus kesepakatan, itu yang kita perjuangkan gitu. Kan ini berlaku di Australia dan di Eropa juga sudah. Coba di sini. Iya, saya kembali bahwa ada klausul yang mengatakan berlaku hukum yang berlaku di negara masing-masing. Oke, clear Pak. Iya, ya, jadi kita punya pengaman itu. Clear. Oke, Cukup ada lagi? semua? mungkin penutup Pak. Iya. Penutup sing Saya juga nanti Dingin loh. tadi udah Ini Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, you makan aja. ini digoreng sama direbusnya sudah mulai ini. Sayang. Masih ada. Saya ngobrol Ini masih- informal aja informal. masih terkait Nggak MBG direkam. juga sebenarnya. Iya. Jadi gini Pak, dalam setiap kesempatan wawancara, kami punya tradisi untuk membuka kesempatan bagi netizen titip pertanyaan. Ini kami lakukan juga waktu dapat kesempatan diskusi dengan Bapak di Lebaran tahun lalu. Iya. Nah, dalam hari ini Pak, kita buka di kurun waktu 4 jam. Dari jam 9 sampai jam 1 siang. Ada masuk sekitar 600 pertanyaan dari netizen. Dan yang terbanyak 18% ini memang soal MBG. Itu. Nah, banyak Pak yang curhat soal MBG. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak nggak pengen terima laporan ABS, Iya. mudah-mudahan Bapak juga sudah
sering dengar laporan-laporan tidak menyenangkan terkait MBG ya Pak ya, mulai dari mungkin isu markup bahan baku sampai mungkin selama Ramadan ini ada yang dibagi dalam kondisi mentah tapi dikeluhkan higienitasnya. Nah, tadi mungkin ya concern kita ya di tengah situasi krisis Timur Tengah seperti ini, dengan mempertimbangkan cost benefit analysis, Bapak tetap mempertimbangkan memutuskan untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Rencana saya di sini. Siapa yang mengira kita bisa bikin 80.000 koperasi, lengkap dengan gudang, lengkap dengan cold storage, lengkap dengan semua itu dalam 1 tahun? Kan enggak. Kita hari ini sudah 30.000 koperasi. Hari ini. Di mana? Di negara mana? Kasih lihat foto ini. Desa Gejuk Jati ini. Koperasi ini terdiri dari lahan kosong, lahan pecaton desa. Akhirnya dibangun koperasi Merah Putih. Respon dari masyarakat ya bagus, monggo Pak, terima kasih atas adanya koperasi yang petani punya setiap panennya nanti bisa disetor ke koperasi gitu. Karena di sini menyetop pembelian gabah dari masyarakat nantinya. Saya sebelum ada koperasi kan saya hanya memasarkan UMKM saya di pasar, dan itu kan hanya bergantung pasar pagi saja ya. Dados petani niku asale pupuk nggih wani nggih tebih, asale tumbas nggih mriko-mriko. Sak ontene nek wonten mboten nonton nggih muter niku mboten nonton pupuk. Potensi yang ada di desa kami, Desa Dukurejo, ini adalah mayoritas pertanian. Sehingga koperasi Desa Merah Putih sudah diselenggarakan pengurus. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, yaitu sembako dan termasuk sembako di bidang pertanian. Ini sudah berjalan. Kita punya pupuk, yaitu pupuk bersubsidi yang bisa dinikmati masyarakat khususnya petani. Pengembangan koperasi Desa Merah Putih akan kami lakukan terutama dalam peningkatan penambahan jumlah stok yang ada di gerai kami. Nanti juga didukung adanya penerimaan bantuan PKH yang sudah ada di gerai Desa Dukurejo. Setelah kami cek, yakin bahwa di desa ini memiliki aset desa yang seluas 1.980 meter persegi. Kemudian setelah diadakan hasil musdesus, seluruh peserta hasil musyawarah seluruhnya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, sudah dari seluruhnya mendukung dalam kegiatan tersebut. Jadi ini banyak sekali ini ya. Kita sudah. Ya. Jadi saya mau kasih tahu juga gini. Anda tahu kenapa saya bangun ini? Karena berapa saat ini nih semua fasilitas yang kita berikan, ya. This is, I think, historical nanti. Saya yakin ini jadi studi kasus banyak negara. Anyway, Anda tahu kenapa? Karena waktu kita mau mulai, kita siapkan pupuk, kita siapkan apa,
ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki nasibnya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen. 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit. Dan jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana? Saya tanya, jadi gimana caranya, Pak? Harus ada koperasi, Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Ini adalah, apa ya, ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan 1% sehari. 1% sehari. Itu satu. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kita akan siapkan kredit murah. Kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya, 24%. 24%. Tetap tinggi. Orang miskin 24%. Tahun. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? 7, 8. Hah? 6-7% lah kalau Iya, kata paling tinggi 9% lah, 10%. 10% lah, katakanlah 12% lah, katakanlah ya. Rakyat kecil 20%, saya bilang tidak bisa. Nanti Koperasi Merah Putih harus di bawah itu. Kalau perlu 6% setahun. Bisa. Jadi Mbak Nana, kekuatan ekonomi kita besar, hanya tinggal diorganisir. Tinggal diorganisir. Ya, jadi jangan ke arah, oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara. 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPPG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan, this is the best investment Mr. President you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run, $35. In the short run, $7. Dan ini dari Rockefeller Institute. Ya, ini juga World Food Program dari PBB. FP. Jadi, this is strategic. Ini untuk human capital kita. Ya, jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise. Kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang. Ya. Jadi saya kira we are a strong country ya. Saya tidak mau Nina Bobo, saya tidak mau kasih bagus-bagus. Kita siap untuk yang paling. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati. Tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak, saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat itu. Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang, ya.
Nah, tapi ini juga ya. Bagaimana kita harus yakinkan mereka cuci tangan kalau mau makan pakai tangan ini. Kita sudah bagi sendok-sendok plastik, tapi ya Biasa hilang Pak kalau nggak patah. Tapi Pak, tapi benar, pelanggaran kita kejar. Ya kan? Tapi Pak, mungkin concernnya tuh begini Pak. Karena tax ratio kita kan rendah Pak. Tax ratio terhadap GDP kita tuh hanya 9% sekarang. Sementara orang lihat bahwa pembiayaannya ini besar. Maka selalu pertanyaannya adalah financingnya dari mana. Itu makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak mau ambil itu, koreksi kalau saya salah pengertian saya Pak ya. Bapak mau ambil itu dari leakage yang ada. Ya, exactly. Jadi tax ratio plus leakage itu, kemudian plus efisiensi itulah yang dipakai untuk membiayai program ini. Exactly. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi 240 kebocoran. Triliun. Ya, 240 triliun Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Dan begini, kita lihat, maaf ya, kalau tren 3 bulan ini naik 30%, 30%, 30%, ini kita tax ratio kita lumayan itu nanti, ya. Jadi kalau kita bisa naik tax kita benar 30%, tiap bulan rata-rata 1 tahun ini 2026, wah itu berarti dari 9% kita ya benar sudah 12-13%. Cuman ini kalau saya nggak salah Pak, 30% ini gross, 23% tuh restitusinya Pak. Harus dikembalikan. Jadi yang tumbuh tuh mungkin sekitar 7. Kecuali kalau pemerintah tidak mengembalikan yang 23%. Ya tapi kan ada itu strategi nanti, kita kan hitung nanti. Tapi kita masih banyak dana-dana lain. Masih banyak dana-dana lain. Oke? Break? Pak Boleh Presiden, terakhir aja Pak. Boleh terakhir. Terakhir untuk kemudian masih ada terakhir semua terakhir jadi. Enggak, biar muter. Setelah itu setelah itu bisa ditutup dengan makan mie instan. Sebetulnya ini follow up pertanyaan saya tahun lalu Pak, ketika saya juga sempat bertanya ke Bapak spesifik soal kepolisian. Setelah itu saya tahu, kita semua tahu Bapak membentuk komite tim percepatan reformasi Polri diketuai oleh Prof. Jimli. Sudah selesai Pak pekerjaannya, katanya ada 10 buku, ada puluhan aturan yang kemudian direkomendasikan untuk diganti. Info terakhir yang saya dengar sedang menunggu waktu dari Bapak supaya bisa menyampaikan langsung hasil rekomendasi itu. Pertanyaannya, kerap kali tuh Pak rekomendasi reformasi berhenti di atas kertas Pak. Pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya, berbagai tim dibentuk, rekomendasi diberikan kepada presiden atau kepada siapapun yang memberikan mandat, tapi selesai di situ. Saya ingin minta komitmen Bapak untuk jika nanti ternyata beberapa hasil rekomendasi membutuhkan komitmen kuat presiden untuk menyentuh hal-hal yang selama ini dianggap sulit disentuh karena berhubungan dengan struktur kekuasaankah atau dalam pertarungan internal di lembaga tertentu, apakah Bapak akan tetap melaksanakan rekomendasi itu atau akan melihat situasi atau bagaimana Pak? Jadi begini, sekali lagi saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya dilantik, saya disumpah. Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Karena hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Ya. Jadi yang saya katakan adalah
hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting. Ya, kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda. Ya kan, nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional. Tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas, itu mutlak. Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita. Ya itu situasinya begitu. Termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair. Selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Ya. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Makanya sekali lagi pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercaya orang, tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik. Ya, kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini, sama juga mungkin audit ya. Kalau audit nggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, kamu nggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. 3 bulan kau perbaiki, masih kurang, 3 bulan lagi, masih kurang. Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang nggak beres. Ya, kalau kita lihat ada Kapolres, ada ya beberapa. Ini ya saya kira itu arah yang lebih baik. Dan juga TNI, ada perwira-perwira TNI yang nggak beres juga. Penyelundupan itu pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum. Dan TNI, Angkatan Laut bagaimana? Ya kan? Danrem bagaimana? Dandim bagaimana? Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan, saya bilang, Panglima TNI, kamu usut. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, dan Ramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, dan Rem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan sebagainya, ya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair, polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI harus beresin diri. Saya nggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Asabri kita beresin. Iya kan? Yang lama kata yang tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ. Kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat. Minta kejaksaan yang bertindak. Jadi Mbak Nana itu jawaban saya. Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat. Bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya.
Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah, ya saya yakin selain komite reformasi, tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu, ya. Menghendaki itu. Terima kasih Bapak Ya, Presiden. terima kasih. Ya, tepuk tangan, baik, tepuk tangan. Jadi begitulah pemirsa di seluruh tanah air maupun yang di luar negeri, Bapak Presiden sudah lebih dari 2 jam bahkan menjawab semua pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang santai, yang ringan, sampai pertanyaan yang cukup berat dan tajam sekali. Dan kita juga melihat jawaban-jawaban Presiden sudah sangat firm, sangat tegas, dan sangat bold. Dan harapan kita tentu ini bukan yang terakhir, Pak. Nanti akan ada acara seperti ini lagi, Presiden Prabowo menjawab untuk episode berikutnya. Mungkin sebegitu dulu dari saya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan selama memandu acara ini, dan terima kasih atas partisipasi abang-abang, kakak-kakak semua dalam forum ini. Terima kasih juga Bapak Presiden. Luar biasa Pak, panjang sekali, tapi Bapak tetap bersemangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baru jam berapa? Udah mau sahur Pak. Udah masalah. Dan sampai jumpa lagi dalam episode Presiden Prabowo menjawab berikutnya. Mau Terima dipanasin kasih. dulu nggak nih? Mau dipanasin?